Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valda Rahimah, NIM 250001181403002 dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Peminatan Gizi Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2021-2022. Tanpa menunggu lama-lama, ayo kita simak videonya. Universitas Diponegoro atau biasa disebut dengan Undip merupakan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Kampus utama Undip terletak di Tembalang dan Peleburan yang memiliki 13 fakultas dengan 120 program studi dan terdiri atas beberapa program yaitu program sarjana, program pascasarjana, dan program vokasi. Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, Universitas Diponegoro mengadakan kuliah kerja nyata atau disebut KKN selama 6 minggu. Biasanya kegiatan KKN dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah. Namun, karena situasi pandemi COVID-19, kegiatan KKN dapat dilaksanakan di wilayah masing-masing mahasiswa. Kuliah kerja nyata merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan sebagai syarat kelulusan Universitas Diponegoro. KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2021-2022 diselenggarakan selama 6 minggu yang terhitung sejak tanggal 5 Januari hingga 15 Februari yang mengusung tema Pemberdayaan Masyarakat Menuju Pasca Pandemi COVID-19 berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs. Provinsi DKI Jakarta terdapat 5 kota administrasi yaitu Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat yang hanya berada di Provinsi DKI Jakarta serta satu kabupaten administrasi yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu yang dipimpin oleh seorang bupati. Berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, kota administrasi bukanlah daerah otonom. Kota administrasi dipimpin oleh seorang wali kota dan dibantu oleh wakil wali kota yang diangkat oleh gubernur dari kalangan pegawai negeri sipil. Perangkat daerah kota administrasi terdiri atas sekretariat kota administrasi, suku dinas, lembaga teknis lain, kecamatan, dan kelurahan. Kota administrasi Jakarta Barat sendiri mempunyai luas wilayah 12.615 hektar area dan terletak antara 106 sampai 48 bujur timur dan 60 sampai 12 lintang utara dan dibatasi oleh wilayah sebagai berikut. Sebelah selatan yaitu Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kabupaten atau Kodia Tangerang, sebelah barat yaitu Kabupaten dan Kota Madia Tangerang, sebelah timur yaitu Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat, sedangkan sebelah utara yaitu Kabupaten atau Kota Madia Tangerang dan Kota Administrasi Jakarta Utara. Jakarta Barat mempunyai 8 kecamatan, 56 kelurahan, 578 rukun warga, 6.348 suku tetangga. Adapun mata pencaharian penduduk Kodia Jakarta Barat yaitu pertanian sebesar 1,02%, pertambangan sebesar 0,3%, industri sebanyak 23,24%, listrik atau gas atau air minum sebanyak 1,17%, perdagangan sebanyak 33,28%, angkutan dan komunikasi sebanyak 6,22%, keuangan atau asuransi sebanyak 3,47%, bangunan sebesar 5,66%, dan jasa dan lainnya yaitu sebesar 25,64%. Jumlah penduduk kota Jakarta Barat pada tahun 2020 mencapai 2.019.785 jiwa, di mana setiap kilometer persegi di wilayah Jakarta Barat dihuni oleh 20.224 jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 30,7 ribu jiwa dari tahun sebelumnya. Adapun pelaksanaan KKN saya bertempatkan di Kelurahan Kelapa II yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia.
Penyusunan pelaksanaan program KKN dibuat sesuai dengan kompetensi disiplin ilmu masing-masing mahasiswa peserta KKN, keadaan masyarakat, dan potensi yang ada di Kelurahan Kelapa II RW 05, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dari identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan penentuan prioritas pemilihan permasalahan, selanjutnya diakhiri dengan rekapitulasi pelaksanaan program KKN. Kelurahan Kelapa II merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 1,5 hektar yang terbagi dalam 8 rukun warga atau RW dan 60 rukun tetangga atau RT dengan batas wilayah sebagai berikut. Dengan utara yaitu Kelurahan Kebonjeruk dan Kelurahan Kedoya Selatan. Adapun perbatasan dengan selatan yaitu dengan Jakarta Selatan, dengan barat yaitu Kecamatan Kembangan, dan dengan timur yaitu Kelurahan Kebonjeruk, Kelurahan Sukabumi Selatan, dan Kelurahan Sukabumi Utara. Jumlah penduduk di kelurahan ini yaitu 26.722 pada tahun 2017 dengan jumlah RT 60 dan jumlah RW ada 8. Setelah melakukan observasi langsung ke lingkungan, ditemukan beberapa permasalahan yaitu berdasarkan profil kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 didapatkan prevalensi balita di bawah garis merah atau BGM dan gizi buruk terbanyak di wilayah Kecamatan Kebonjeruk dari hasil penimbangan yang dilaporkan. Adapun perbaikan gizi saat ini lebih diarahkan pada gizi seimbang sebagai solusi menurunkan stunting dan mencegah angka obesitas naik. Tentunya perlu diadakan solusi untuk mencegah hal ini terutama sejalan dengan tema Hari Gizi Nasional tahun ini, yaitu Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas. Adapun permasalahan lain yang tidak kalah penting yaitu adanya penyebaran virus corona. Saat ini penyebaran virus corona menjadi suatu ancaman bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama Kelurahan Kelapa II. Kenaikan kasus positif di Indonesia khususnya di Kelurahan Kelapa II disebabkan oleh tersebarnya varian corona terbaru yang disebut dengan varian Omikron. Virus corona varian Omikron diketahui lebih mudah dan cepat menular dari varian lainnya. Namun, banyak masyarakat yang longgar menaati prokes, padahal virus corona dapat dicegah hanya dengan mematuhi protokol kesehatan. Potensi yang ada di Kelurahan Kelapa II yaitu yang pertama, situasi wilayah cukup berkembang dan dekat dengan akses supermarket, akses pelayanan kesehatan, dan fasilitas yang memadai menjadikan daerah ini menjadi pemukiman yang padat. Lalu, sikap warga yang terbuka, gotong royong, dan menyambut baik kegiatan mahasiswa. Pada minggu pertama pelaksanaan kegiatan KKN, dilaksanakan upacara penerjunan KKN Tim 1 2021-2022. Upacara penerjunan dihadiri oleh Kepala Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Jakta, Ketua LPPM Undip, Rektor Undip, dan mahasiswa Undip. Hingga mungkin setelah KKN ini Anda sudah tinggal wisuda saja. Kegiatan dilanjutkan dengan perizinan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yaitu Bapeda. Mahasiswa KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2021-2022 juga menjalankan perizinan ke Ketua RT 07 RW 05 serta ke Ketua Kader Posyandu di RW 05. Masih
dalam minggu kedua, mahasiswa membuat program yang berbasis SDGs, yaitu masyarakat mendapatkan PMT atau snack bergizi beserta edukasi dan pengetahuan terkait manfaat PMT atau snack agar tercapainya target angka gizi normal pada balita. Dari hasil yang telah tercapai, tindak lanjut dari program yang berkaitan dengan SDGs ini adalah agar ibu balita memahami pentingnya pemberian snack pada balita agar balita memiliki status gizi yang optimal dan daya tahan tubuh yang kuat. Program ini dilaksanakan pada kegiatan posyandu bulanan. Lalu, program kedua yaitu masyarakat mendapatkan edukasi dan pengetahuan tentang pola makan yang sehat pada balita sehingga meningkatkan pengetahuan mengenai makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan dihindari oleh balita agar gizi balita seimbang. Tindak lanjut dari program ini yaitu ibu balita diharapkan dapat menjalankan praktik pemberian makanan yang baik dan sehat bagi balita. Pada minggu ketiga, mahasiswa membuat reportase atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan memuatnya di laman portal berita Kompasiana. Pada minggu keempat dilaksanakan program ketiga dan program keempat, dan program ketiga yaitu mengenai COVID. Hasil yang dicapai pada program ketiga yaitu masyarakat mendapatkan edukasi dan pengetahuan tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 yang baik agar menekan laju pertumbuhan COVID-19 dan menurunkan angka kasus COVID-19. Lalu untuk program keempat, bertemakan narkoba yaitu masyarakat mendapatkan edukasi dan pengetahuan bahaya narkoba dan memperbaiki persepsi kaum muda bahwa narkoba bukan sebagai bentuk pelarian dari masalah situasi yang ada. Pada minggu kelima dan keenam dilakukan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tim 1 tahun 2021-2022 atau disingkat LPK, serta pembuatan video profil KKN. Terima kasih atas presentasinya tentang pelarangan narkoba dan bahaya dari COVID. Poster dan presentasi tersebut sangat membantu. Semoga kedepannya masyarakat bisa terbantu dengan presentasi ataupun poster ini.